Sekarang ini berlangsung, Bib. Sudah ada sebagian manusia dibinasakan dengan cara yang dolim, dengan cara yang su'ul khatimah, ada sudah. Kan? Baik nyawanya, baik martabatnya, baik harga dirinya, baik rumah tangganya, baik kesehatannya, impoten, lemah syahwat, stroke, ada sudah kelihatan. Sudah kelihatan semua. Orang-orang itu. Enggak bohong, apalagi ada mixernya dan lain sebagainya. Yang ini 22, Beb. 22. 22. Itu berapa? 15. Itu berapa? Sama. 15. Kameranya aja, Beb, 22 sama 30. Udah 52 juta, Bib, kameranya aja. Jadi masa saya mau lihat cebong ngoceh di depan kamera? Kamera hype. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Karena bintang tamunya malam ini termasuk garis keras, jadi ayat yang dibaca ayat keras. Barakallah. Baik saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan program Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Seperti biasa, menembus batas. Semua batas kita tembus. Yang penting satu, jangan batas syariat. Kalau halal halal, haram haram, sudah titik. Itu harga mati. Jangan BPJS haram terus jadi halal, itu nggak boleh ya. Tapi selain itu kita menembus batas. Ya, jadi bintang tamunya pun menembus batas. Boleh artis, boleh ustadz, boleh orang gembel, boleh dukun. Silakan tuyul jin mau kesini pun boleh. Namanya menembus batas ya, barakallah. Dan mudah-mudahan dari sini lahir satu frekuensi spiritual ya, lahir satu ilmu hidup ya, ilmu fikih, ilmu hidup, ilmu agama, ilmu asupan jiwa, bisa menyuburkan belantara batinmu yang tandus ya kan. Setelah nonton video ini tiba-tiba bisa menyegarkan batinmu yang kering kerontang dan lain sebagainya, kurang lebihnya begitu. Baik saudaraku, kita singkat, percepat. Oke, hari ini bintang tamu kita adalah seorang Habib. Ya, beliau telepon mendadak tiba-tiba dan alhamdulillah qadarullah, kebetulan studionya malam ini kosong. Masya Allah ya. Besok ada Bang Egy Sujana pagi. Oke, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 9. 12 ya hari. Sampai ke eling hari rek. 9, ini tanggal 9. Tanggal 9. 9 Juli. Tanggal 9 hari apa, Beb? Ini hari Kamis. Iya, hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Selamat datang di acara Ngobrol Bareng dan kita sapa tamu kita. Saya mengenal beliau dengan Habib Syehril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Iya, Beb, Masya Allah. Kok dinamakan Syehril? Nanti Beb, nanti. Oke, kita season pertama kita akan tanya dulu beliau gimana ceritanya ini ya. Beliau itu asli mana, kelahiran mana, rumahnya mana, terus tiba-tiba sekarang ada di Malang. Ini tidak ada janjian. Kalau bintang tamu yang lain janjian, Beb. Ini antum ini aneh, Beb. Tahu-tahu telepon, tahu-tahu muncul orangnya ya, barakallah. Tafadhol, Beb, antum kenalkan di mana rumah, alamat, terus gimana ceritanya bisa masuk ke sini, Beb. Tafadhol, Beb. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sallam ajmain. Amma ba'd, ini
saya mimpi apa gitu Gus. Ketemu Gus Nur, bertamu ke rumahnya Gus Nur, ke studionya Gus Nur, insyaallah barokah semua. Amin, amin, amin. Jadi dari awal itu saya memang ingin sekali bertemu dengan Gus Nur. Karena saya memperhatikan Munjiat Channel, yaitu channel YouTube milik beliau ini, dan kru selalu memang benar-benar menyuarakan kebenaran. Insyaallah. Menyuarakan kebenaran. Dan juga subhanallah, saya kadang selalu melihat channelnya Gus Nur. Tak lihat, tak perhatiin, oh ini kok berani sekali gitu. Makanya saya datang ke sini termasuknya mau tabarukan. Masya Allah. Jadi channel saya juga punya channel namanya Habib Sehrel. Karena saya tinggalnya di Tegal dan rumah saya itu di depannya rel kereta api, Gus. Jadi saya ini Habib Syekh bin Muhammad bin Muhdar bin Syekh Abu Bakar dari Tegal, Jawa Tengah. Dan namanya Habib Sehrel karena orang mengerti bahwasanya rumah saya depannya rel kereta api. Jadi orangnya, oh dicari tuh sama Habib Syekh, kenal nggak sama Habib Syekh? Nah, kalau cuma Habib Syekh doang kan namanya Syekh juga banyak, Habib Syekh Solo, Habib Syekh ini, Habib Syekh itu. Lah ini ada tambahan rel, Habib Sehrel. Rel kereta. Iya, cuman Habib Sehrel tuh gak ada, Habib Sehrel kereta gak ada. Dan Habib Bahar pun sering ke rumah saya, Gus. Habib Bahar sering ke rumah saya juga dijulukinya Habib Sehrel. Seperti itu, dan alhamdulillah saya dapat nomornya Gus Nur. Saya menghubungi Gus Nur ini dari salah satu orang kepercayaan Habib Bahar bin Smith, yaitu Bang Arai. Saya menyebutnya Bang Arai. Bang Arai, saya minta nomornya Gus Nur, kebenaran saya ada di Malang. Karena posisi istri saya juga orang Malang, Gus. Orang Malang, dan alhamdulillah saya dapat nomornya jenengan, dapat nomornya Gus Nur, dan saya telepon. Ini mudah-mudahan diangkat nih. Langsung kita ngobrol dah. Terus siapa tadi yang ngangkat pertama? Admin ya. Oh iya, siapa yang ngangkat tadi? Oh admin. Yang ngangkat admin gitu. Oh Gus Nurnya masih ada tamu, mungkin 1 jam ke depan kosong gitu. Alhasil 1 jam ke depan saya telepon. Gus Nurnya langsung, Habib nanti datang ke sini, saya sediain makan sate ya. Alhamdulillah. Makannya luar biasa. Ini penyambutannya wah, Sate kambing muda itu. Dan sate kambing muda itu disponsori oleh sate Bang Saleh. Ya. Masya Allah, oh gitu ya Beb. Jadi Syekh Rel itu rel tuh nggak ada hubungannya sama karomah, keramat, nggak ada ya. Oh, marga, tapi marganya rel gitu nggak ya? Enggak, marganya saya bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Salim, Masya Allah. Oh, jadi rel kereta api teman ya. Ternyata beliau juga punya akun Facebook, akun YouTube ya, Masya Allah. Apa akun YouTube-nya? Habib Sehrel. Habib Sehrel ya, ayo dikepoin, ya, subscribe sebanyak-banyaknya ya. Masya Allah, alhamdulillah, baik Beb. Terus gimana ceritanya? Ini dalam rangka apa? Dari Tegal ke sini, kemana tujuannya Beb? Ya, saya datang ke sini ya karena mau silaturahmi dengan orang tua, mertua. Gitu juga silaturahmi dengan hababah. Ya ketemu istri juga, kebenaran istri ada di Malang, Jawa Timur, saya masih di Tegal gitu. Karena ya kita terpisah sementara karena corona. Karena COVID-19 ini alhasil gitu. Saya belum sempat bawa istri pulang, dan alhamdulillah ya silaturahmi tetap terjaga. Tegal ya ternyata Tegal. Ya. Tegal bro. Baik Seh, kita langsung masuk ke inti Seh. Ini kita tidak konsep ini ya, nggak ada konsep, nggak ada rencana ini. Tapi intinya gini aja lah. Sepintas tadi saya lihat YouTube-nya Antum ini, kayaknya di situ cuman Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Rizik gitu ya. Oke, berarti saya tak nanya kabar Habib Bahar aja ya, biar nggak dengar-dengar dari orang lain. Pertama, Anda dengar-dengar dipindah ke Nusa Kambangan, terus kemudian nggak bisa dimasukin, nggak bisa dijenguk, akses ditutup semua. Terus Anda dengar terbaru tuh beberapa hari yang lalu katanya sudah dipindah lagi, tapi udah simpang siur. Nah, tafadhol Beb, insyaallah antum validin infonya ini. Gimana kabar Habib Bahar sekarang, Beb? Yang pastinya Habib Bahar bin Smith dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Barokah dari doa-doanya seluruh pecinta-pecinta beliau, pembela-pembela beliau, dan juga khususnya seluruh umat Islam
yang dimana mencintai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya Gus Nur juga dekat sama Habib Rizik, dekat sama Habib Bahar, juga foto bareng kan ada sama Habib Bahar. Sudah pastinya Gus Nur cinta dengan Habib Rizik, Habib Bahar. Nah, satu komando untuk mencintai, untuk menjalankannya gitu. Dan Habib Bahar bin Smith ini dalam keadaan sehat walafiat, Masya Allah sehat. Dan beberapa hari yang lalu juga berarti kesini kan 1 bulan yang lalu ya. Video Habib Bahar bin Smith itu viral yang memakai baju merah. Oh ya, tai lalatnya pindah. Iya, yang katanya tai lalatnya. Di sini ada lukanya. Nah, itu memang untuk klarifikasi bahwasanya karena ada berita bahwasanya Habib Bahar dipukulin di lapas Nusa Kambangan tersebut. Dan berita hoak tersebut akhirnya terbantahkan ya oleh video Habib Bahar bin Smith bahwasanya Habib Bahar dalam keadaan sehat walafiat ya, dan jarinya ini sobek ini karena beliau itu nyembelih kambing. Ya, kena pisau. Dan juga kabar terkininya beliau juga Habib Bahar bin Smith dipindahkan tadi malam jam 8. Saya dapat kabar juga dari kuasa hukum, dikabarin kuasa hukum, dan pagi sudah fix bahwasanya Habib Bahar dipindahkan ke lapas Gunung Sindur. Gunung Sindur tuh yang kemarin. Oh, pindah lagi. Pindah Kapan, lagi. Beb? Berarti pindahnya itu semalam jam 8 itu perjalanan. Saya dengar itu dari kuasa hukum jam 8 atau jam setengah 9-an itu perjalanan ke Bogor, dan nyampe tadi jam 4 subuh. Dan pengacara ngabarin saya jam 8, jam 9 itu fix Habib Bahar sudah di Gunung Sindur. Dan alhamdulillah kuasa hukum Habib Bahar bin Smith tidak tinggal diam. Saat ini pun sedang menggugat asimilasinya ke Bapas, itu ke PT UN, menggugat Bapas. Yang kita tahu lah Gus, gimana itu rezeki. Ya, sekedar ikhtiar lah, gugat lah ya. Walaupun juga wallah alam hasilnya ya. Oh, jadi ini update terbaru ya, bahwa Habib Bahar ternyata sekarang sudah dipindah lagi ke Gunung Sindur, Bogor ya? Iya, Bogor. Itu kan dulu apa, Pak PSBB lah alasannya. Iya, waktu ceramah itu. Iya, langsung dijemput malam itu ya. Yes, berarti 1 hari atau 1 hari setengahnya itu dijemput oleh pihak berwajib. Iya. Dan juga sama pihak lapasnya juga. Karena melanggar PSBB. Dan juga ya kita tahu. Iya, di saat yang sama mallnya buka, bandaranya buka ya, penuh. Oke, jadi Habib Bahar ada konser juga. Ya, ada konser ya. Ya, Masya Allah. Ya, memang begitulah. Oke, jadi intinya beliau sehat ya. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Terus itu peci yang dipakai antum itu kan ciri khasnya Habib Bahar dia. Ini peci ciri khasnya Habib Bahar bin Smith. Dan alhamdulillah ini ada penjualannya, dan hasilnya dari peci tersebut, peci yang saya pakai sini masuk ke pondok pesantrennya beliau untuk pembangunan. Oh, dari apa bahannya, Beb? Dari kulit kayu honai, Papua. Gitu. Antum bawa stoknya sekarang? Enggak bawa, bisa satu-satu. Jadi kalau antum mau, ini unik ini, dari kayu apa? Anai? Honai. Honai ya. Harganya, Bib, ada berapa? Ya, harganya kisar-kisaran Gus. Ini karena pecinya ada berbagai motif. Ya. Jadi ini ada beberapa kisaran dari 150 hingga 180. Oh gitu. Langsung aja, Bib, kalau mau pesen ke nomor HP yang mana, rekening yang mana? Nanti nomor HP-nya namanya Jalil. Ini Jalil, nih nomor HP-nya di sini saya ada, Gus. Oh, Ustaz Jalil, ya. Jalil yang membuat ini. Catat, Bib, diumumkan sekarang. Nah, ini nomor HP-nya 085-88-360-0370. Itu nomornya 085-88-360-0370. Namanya Jalil. Akhina Jalil. Akhina Jalil, saya mau pesan peci kulit honai yang biasa dipakai Habib Bahar, dan uangnya dipakai bangun pondok pesantren. Masya Allah. Oke, Bib, udah cukup ngobrolnya, Bib. Tadi masih intermezzo, sekarang kita ngobrol yang panas-panas lah, Bib. YouTube-nya Gus Nur sudah panas, YouTube-nya saya tambah panas. Akhirnya ditemukan dan tambah panas ini. Tapi panasnya membakar kemunafikan, Bib, ya. Panasnya bukan panas karena menjilat ya. Masya Allah. Acara ini independen, Bib. Acara ini tidak ada sponsor dari manapun. Alhamdulillah. Oke, Bib,
Isu yang berkembang sekarang ini apa yang paling hangat sekarang ini, Beb? Apa? RUU HIP ya? Heeh. Apa lagi yang antum tahu? Isu yang paling panas detik ini. Kemenangan Jokowi ya kayaknya di gugatan Rahmawati. Ngikuti antum. Terus apa lagi? Antum ngomong, Beb, sekarang. Tak kasih waktu antum bahas apapun. Ya, Gus, pemain-pemainnya ya orang-orang seperti itu lagi. Kita melawannya orang-orang seperti itu lagi. Dari ya apalagi kita tahu, Gus, kita berjuang untuk kemarin TUN 02. Ya kita berjuang habis-habisan jadi pengkhianat. Uang, tenaga, pikiran, waktu. Kita sampai gambar-gambar saya itu di pinggir jalan banyak, Gus. Saya berjuang untuk beliau, untuk dia. Ujung-ujungnya kita dihianati. Saya dihianati. Saya merasa hati saya itu waduh, gemes sama Wowo. Oh ya, enggak apa-apa. Ya Allah. Enggak apa-apa, Beb. Kan lillahi ta'ala aja, enggak ada masalah. Corona semuanya terdampak, alhamdulillah kita enggak terdampak, Beb. Lancar-lancar aja. Kita cukup rotib al-hadad, rotib al-atos, zikir, sholat, wudhunya dijaga, selesai. Corona yang takut sama kita. Oh, al-hadad. Oh, sama tuh roti al-hadad, Beb. Di keluarga kita setiap maghrib insyaallah Yasin al-hadad, roti al-hadad insyaallah. Barakallah. Apalagi, Beb? Jadi menurut antum gimana ini? Gimana ya? Apa, Beb? Kedepannya ini. Kalau RUU HIP antum udah jelas satu komando ya. Jelas. Kita ikut Habib Bana Rizik, imam besar umat Islam. Tangkap itu inisiatornya itu kalau bisa ya. Makanya saya udah menyiapin nih, Gus, pertanyaan, Gus. Niatnya saya mau tanya-tanya dong sama Gus Nur kayak gitu. Bahkan saya tanya. Tamunya antum, Beb. Saya udah nyiapin. Gitu. Pandangan Gus Nur tentang Habib Rizik yang dicekal tidak bisa pulang ke Indonesia. Ada lagi pandangan Gus Nur tentang Habib Bahri yang saat ini terzolimi. Pandangan Gus Nur terkait RUU HIP. Terbalik namanya. Karena kita dadakan juga ya, Gus, makanya mau bertemu Gus Nur, mau tanya-tanya gitu. Masya Allah. Jadi dia hostnya, beliau hostnya sekarang berarti ya. Apa perlu saya jadi host sementara ini, Gus? boleh. Iya. Gus Nur, sehat Gus Nur. Alhamdulillah. Ini sementara waktu studionya Gus Nur saya ambil alih dulu. Sementara waktu enggak selamanya gitu. Alhamdulillah. Gus, saya mau tanya Gus gitu. Pandangan Gus Nur tentang Habib Rizik yang dicekal tidak bisa pulang ke Indonesia. Pandangan Gus Nur. Insya Allah ya, itu justru akan semakin memuliakan derajat beliau. Beliau di sana tidak semakin terhina, yang ada justru semakin mulia. Jadi beliau di sana itu setahu Ana, kan Ana pernah ke sana juga, ketemu di Mekah sana kan. Beliau itu kalau diturutin namanya tamu itu 24 jam itu nggak berhenti. Makanya kan sampai dibagi itu shift-shiftnya itu. Ingat ya, jadi apa sih, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kalau menurut akal kita terbatas ini ya sakit lah, marah kita Habib dibegitukan ya. Tapi di balik itu Allah punya rahasia kan. Di sana semakin mulia, di sini semakin terhina. Di sana diangkat derajatnya, di sini semakin dibenamkan derajatnya. Itu kan orang-orang mau rezim, mau cebong, mau kodok, siapapun itu, kadal, prematur, siapa itu kan, yang selama ini menghina din Habib Rizik, udah sebagian mati masuk sungai, sebagian mati telanjang di hotel, sebagian mati mabuk gitu kan, udah terhina dina di sini. Coba siapa sekarang, sebut satu nama yang hidupnya tenang sekarang di Indonesia, rezim khususnya, sebut satu nama. Siapa yang hidupnya tenang? Nggak ada. Dibuka semua sama Allah, aibnya, boroknya, kemunafikannya, kebejatannya dibuka semua. Nah, Habib Rizik tenang di sana. Jadi wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang munafik itu gak akan berhenti untuk selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Jadi mereka tiap hari merancang tipu daya, tapi Allah selalu membatalkan tipu daya mereka.
Jadi pandangan saya, ya siapapun sebenarnya, siapapun, mau Anda mau pro, mau Anda mau kontra, tanya sama hati nuranimu apa Habib Rizik, tambah mulia, nggak tambah terhina. Dan yang jelas Habib Rizik nggak pulang dari Mekah itu nggak bawa uang Jiwasraya loh ya. Ya, nggak bawa uang EKTP, nggak bawa dana haji, bus Transjakarta, nggak ada, gitu kan? Nah, tapi ya buzzer, ya, buzzer yang bawa uang Jiwasraya dilupakan sama buzzer, Habib terus yang diserang. Itu pandangan saya ya, barakallah. Beliau tambah mulia insyaallah ya, barakallah. Pandangan Gus Nur tentang Habib Bahar yang saat ini terzolimi, Gus. Jadi bener ya aku yang diwawancara ini berarti nih. Kita mempersiapkan pertanyaan itu udah dari rumah, Gus. Udah dari rumah udah. Mau tanya ke Gus Nur nih. Ya sama dengan Habib Rizik sama. Allah mengangkat derajatnya beliau berdua itu dengan caranya. Kita ini kan hanya masalah dimensi aja, Bib. Bib Syah ini hanyalah masalah dimensi cara pandang kita. Apa di penjara itu hina? Kalau tolak ukur penjara itu hina, Imam Syafi'i hina berarti. Iya. Imam Maliki hina, Syed Qutb semua kan banyak itu Imam Maliki yang di penjara dengan rezim kan. Bahkan Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan hakim kan di penjara. Tolak ukurnya penjara ya, kalau kacamata cebong ya udah di penjara, residivis, narapidana, ya begitu memang. Tapi enggak, beliau bersinar di sana. Dan yang jelas kan bukan OTT KPK. Iya, benar. Kan itu intinya, menyuarakan kebenaran. Nah, soal ada orang yang terima atau tidak kan wallahualam terserah. Sama, jadi Habib Bahar sebenarnya Habib Bahar sama anak apa bedanya kan sama. Iya. Dipersekusi, diintimidasi. Banyak yang tidak saya explore di YouTube, Beb, karena Ana nggak cengeng. Ana punya proyek 150 hektar. Di mana tuh, Dek? Ingat Garut ya. Ana punya proyek 150 hektar. Gede loh itu 150 hektar tuh, Beb. Bayangin tuh sepak bola itu, lapangan sepak bola itu berapa kali lipatnya itu. Dengan beberapa teman properti. Udah, rencananya kita mau buat perumahan syariah. Ya, tiba-tiba intimidasi datang, notarisnya, jaksanya, hakimnya, siapa itu didatangan gara-gara ada Gus Nur di situ. Kemarin mau bikin pesantren di Turen, yang punya tanah tiba-tiba diintimidasi, gagal. Banyak yang menggagalinya orang-orang itu. Ya, wallah bisawab. Ya nggak mungkin siapa ya? Ya begitu. Gitu, Beb. Jadi sama sebenarnya. Bahkan Habib Rizik kan dicekal. Ana dicekal di Hong Kong, Beb. Dari tahun 2005 Ana keluar masuk Hong Kong. Nah, waktu itu sama Habib Anis rencana ini dari Malang kan. Udah brosurnya udah beredar di Hong Kong. Ana sama admin berdua. Begitu di pintu imigrasi, admin yang lolos. Ana enggak. Di-scan ini mata, langsung ditangkap, dibawa ke integrasi sana. Udah. Jadi sampai sekarang paspor Ana pun juga dicekal, bayangin. Nggak pernah makan uang rakyat. Ya tapi nggak apa-apa, kita syukuri saja. Ya coba waktu berjalan. Sebenarnya kalau rakyat sadar, masyarakat tahu ya, kalau sadar sebenarnya rezim ini sudah diazab sama Allah, sudah dihancurkan sama Allah. Sudah dibuka semua. Sudah dibuka, ya, sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat yang kita baca tadi. Iya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Ayat itu berlaku sekarang, Bib. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, aku perintahkan orang-orang berwenang di negeri itu untuk berlaku adil, mentaati perintahku. Kurang lebih begitu. Tapi sayang orang yang berwenang di negeri itu, berkuasa ya, justru mengingkari, ya, mendustai, mengingkari tidak taat dengan perintahku, maka berlaku ketentuanku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu kalau kita lihat di tafsir Jalalain, saya baca tafsirnya itu, Bib, kita hancurkan sehancur-hancurnya itu, kita binasakan manusianya, kita hancurkan negerinya. Sekarang ini berlangsung, Bib.
Sudah ada sebagian manusia dibinasakan dengan cara yang dolim, dengan cara yang su'ul khatimah, ada sudah. Kan? Baik nyawanya, baik martabatnya, baik harga dirinya, baik rumah tangganya, baik kesehatannya, impoten, lemah syahwat, stroke, ada sudah kelihatan. Sudah kelihatan semua. Orang-orang itu. Nah, dibinasakan orangnya, karakternya, gitu kan, kebahagiaannya, keberkahannya, dan dihancurkan negerinya. Hancur, dicabut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang dilindungi, dipilih sama Allah, dilindungi. Amin. Ya, Alhamdulillah. 1 menit, mumpung saya ingat. Saya jadi ingat ya pesantren kita di Palu, Jalan Sebra, Masya Allah. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan gak ngotori hati saya. Dihantam tsunami, dihantam begini tuh pesantren saya tuh, Beb. Anak istri kejebak di sana. Ini admin ini Nur ini. Dia saksi hidup. Ya. Dari rumah mau keluar itu nggak bisa, Beb. Baru bangun jatuh, piring-piring terhambur semua, lemari semua jatuh, gempa, berdarah-darah itu. Tapi begitu gempanya selesai, pesantren utuh. Ya nggak retak, ya nggak pecah. Pagar-pagar di sekitarnya itu udah roboh itu, Sebra 1 itu. Nah, alhamdulillah kita dilindungi sama Allah, ya kan. Alhamdulillah. Ya gitu kurang lebihnya, Beb. Nah, ini pandangan Gus Nur terkait RUU HIP, Gus, yang saat ini masih ramai dibahas. Gitu. Itu cara Allah, itulah cara Allah membuka topeng mereka, kebejatan mereka, pengkhianatan mereka, kemunafikan mereka, jancuk carane mereka itu dibuka sama Allah itu dengan cara RUU HIP itu. Jadi bersyukur saja kita ini, Beb. Apapun langkah mereka tuh blunder. Apapun langkah mereka itu justru di situ Allah menunjukkan makarnya. Saya Pancasila, saya NKRI, taek ternyata. Saya kalau udah dipancing gini murup saya, Beb. Afan, Beb. Malah justru yang kita tunggu seperti itunya, Gus. Jadi kita nggak menyaksikan cuman di YouTube-nya doang kok, Gus Nur, seperti ini. Dan alhamdulillah ketemu memang orangnya seperti ini, ketegasannya seperti ini, dengan caranya seperti ini kan, seperti itu. Begitu Pancasila dirubah, nyungsep semua itu orang-orang itu. Mana tiarap semua. Iya kan? Iya. Gitu. Udah jelas Pancasila dirubah, udah PKI-nya, udah komunisnya, udah LGBT-nya, buzzernya, pengkhianat semua udah terang-terangan menunjukkan wajah, nyungsep semua itu yang teriak-teriak NKRI harga mati itu udah ada. Justru umat Islam sekarang kompak seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ya udah. Sekarang 2 pilihannya, Beb. Lanjut. Ini rezim ini sekarang susah, Beb. Maju hina, mundur hina. RUU HIP ini. Mau dimajukan pertumpahan darah, di mana-mana kan terjadi pertumpahan darah, perang saudara. Itu kan ya bukan saudara. Iya, saudara kan itu orang-orang muslim yang lemah iman yang ada di situ. Yang dikasih rokok 1 bungkus, nasi bungkus 1 bungkus gitu kan, yang munafik-munafik yang dijajal-jajali duit itu yang ngumpul di situ. Berantem dengan kita kan saudara kita itu, Beb. Iya. Ya kan? Kalau rancangan undang-undang HIP itu terus maka semakin chaos, ya kan, terjadi pertumpahan darah. Tapi nggak apa-apa, ayo perang-perang sekali lah, nggak apa-apa kan. Saya udah nggak sabar, saya demo damai udah nggak seneng. Demo nggak damai baru saya turun, Beb. Banyak yang, Gus kok nggak turun? Ah masih damai, nantilah kalau nggak damai. Saya ngeliat petang Zulfikarnya, Gus. Iya gitu kan. Jadi kalau misalkan digagalkan pun percuma, rakyat sudah tahu, udah percuma. Ini si malakama, kamu teruskan mati, kamu mundur juga mati sama. Dan itulah makar Allah. Gitu. Nah ini pandangan Gus Nur terhadap penggagas ataupun inisiator RUU HIP tersebut. Ya mau diapain, Beb? Sebenarnya kalau Pak polisinya masih berdaulat, TNI-nya berdaulat, selesai masalah ini sebenarnya kan. Ya oknum lah, kita nggak boleh ngomong oknumnya. Ya sudah, Beb, intinya kan itu ditangkap sudah biar nggak ribut. Tapi kan nggak mungkin bisa nangkap mau kekuasaan, udah rezimnya seperti itu. Bayangkan kalau yang menggagas undang-undang RUU HIP itu Habib Rizik, kira-kira gimana?
Wah, rame. HTI. Ayo, FPI umpama. Coba Habib Bahar, Habib Smith, atau Ustadz Alfian Tanjung, atau saya, atau siapa lagi? Ustadz Yahya Waloni, siapa lagi? Ustadz Abdul Somad, misalkan ini, yang menggagaskan RUU HIP. Oh, ini mau makar ini, tangkap. Dan sudah ditangkap, nggak akan lama-lama, Beb. Ya kan? Nah, karena yang menggagas itu PDI, ya kan, yang berkuasa rezim, ya sudah, begini sudah. Jadi malah yang bakar benderanya yang dikejar-kejar, yang malah isu-isu yang begitu itu yang fokusnya itu nggak ada. Gitu. Sering saya kasih analogi sederhana. Jadi misalkan antum buang bangkai anjing, ada orang buang bangkai anjing, gitu kan, sembarangan, otomatis kan baunya. Nah, terus itu ada orang bau apa? Hilang martabatnya, terganggu hidupnya, terganggu kehormatannya gara-gara bangkai itu, ya kan? Terus negur, jangan buang bangkai anjing sembarangan. Nah itu justru yang buang tuh bilang gini, jangan salahkan bangkainya, hidungmu yang salah. Hidungnya yang disalahkan. Terus kalau kita lapor polisi, Pak Polisi ada orang bangkai buang bangkai, ya tergantung. Kalau yang buang HTI langsung ditangkap. Ya, kalau yang buang PDI ya hidungmu aja tutup, gitu kan? Begitu kurang lebihnya analoginya, paham Beb? Paham. Enggak jelimet ya? Enggak. Jelimet itu untuk orang-orang cebong-cebong. Mereka jelimet nih, Gus Nur penjelasannya jelimet nih. Dan mereka para cebong-cebong juga menyerang kita juga lewat media sosial juga. Aduh. Itu nanti di komen nanti di bawah itu. Habib kok manggil manusia cebong gitu. Jangan memanggil manusia dengan gelar-gelar yang terburuk kan gitu. Jangan-jangan yang komen juga cebong. Karena ya itulah saudaraku, padahal Allah itu tegas di dalam Al-Qur'an. Allah menggambarkan orang-orang yang suka menjual belikan ayat malah seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Ada orang yang suka, aku angkat derajatnya orang itu, tapi dia lebih mementingkan duniawinya, maka orang itu seperti anjing. Anjing. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Familiar ayat ini kan, ada orang dikasih mata nggak mau melihat, dikasih telinga nggak mau melihat, dikasih hati nggak mau merasa. Ya udah, orang itu lebih rendah dari binatang. Nggak apa-apa Beb, yang kasar, cebong nggak masalah. Untuk menggambarkan. Kita dipanggil kampret nggak marah kok. Iya. Ya, kampret semua ini. Kampret. Gus, ini langkah Gus Nur ke depannya melangkah berdakwah karena para cebong banyak sekali yang ngefitnah hingga memberitakan di YouTube tentang antum. Ini pertanyaan bukan settingan loh Beb. Bukan, ini saya dari rumah Gus. Dikira settingan, repot. Settingan. Saya itu dari rumah, ngetik pertanyaan dulu, udah persiapkan untuk Gus Nur, makanya ini tak ambil alih sebentar. Iya Beb. Kenapa tadi Beb? Kenapa? Tadi ini Gus. Langkah Gus Nur ke depannya melangkah berdakwah karena para cebong banyak sekali yang ngefitnah hingga memberitakan di YouTube tentang antum. Dalam hidup saya nggak ada rumus cebong. Di hadapan saya nggak ada cebong. Itu yang balas-balas di komentar Munja itu inilah anak-anak inilah. Saya nggak mikir cebong itu. Yang saya pikir itu anak 4. Bagaimana supaya sebelum saya meninggal keempat-empatnya punya ilmu, punya rumah, punya ekonomi yang kuat. Nggak ada mikir cebong. Bagaimana 350 santri yang ada di Palu itu tetap makan, tetap ngaji, ya tetap gratis. Bagaimana supaya ekonomi umat ini mutar tiap hari itu bagaimana caranya, bedah rumah, bedah masjid, ya bedah fakir miskin, infak beras, hanya itu yang menjejali pikiran saya. Jadi nggak ada itu, nggak masuk hitungan Beb, nggak masuk prioritas. Dan mereka kan udah jelas motong-motong itu sebenarnya ada pidananya loh itu Beb. Ada itu pasalnya itu. Sebenarnya lawyer udah mulai gerak itu. Sudahlah, terserah. Bayangkan
Tapi Ana lupa pasalnya pasal berapa itu. Barang siapa yang mengambil konten orang tanpa izin, tanpa hak, kemudian memotong, mengedit, merubah, mentransmisikan, maka berat hukumannya itu, bisa 4 tahun penjara itu. Ya ternyata kan banyak di YouTube tuh kata admin tuh, banyak motong-motong videoku dipotong, digabung sama ini, terus diganti kontennya. Itu channel yang ingin viral, numpang, Gus. Mungkin numpang hantu. Itu kan kalau dilaporkan kan masuk. Kalau nggak percaya, ayo barangkali ada yang nonton sekarang, coba tunjukkan alamat lengkapmu coba, biar saya nggak kerja lama-lama. Kalau antum tahu, ayo kasih tahu. Gus, ada akun yang suka nyerang antum, ini orangnya, ini alamatnya. Coba kasih tahu Ana sekarang, besok saya laporkan. Serius ini, ada, tahu antum? Nggak ada, Gus. Nggak alamatnya? Nggak ada. Cuman saya ngeliat juga di YouTube itu banyak. Cari infonya, di mana orang itu, RT-nya, lurahnya, untuk supaya nggak. Sebenarnya cyber itu di polisi bisa ngelacak itu, tapi kan, aduh, saya nggak usah ngomong di sinilah. Kalau hukum ditegakkan beres orang-orang itu. Saya itu mohon maaf ini, saya nggak usah sebut nama. Demi Allah, wallah itu sampai saya WA masih ada ya Dek ya kemarin tuh. Mohon maaf Pak Polisi ya, ini antara kita berdua. Saya bukan bermaksud nyogok antum, enggak, demi Allah. Cuman saya tuh hanya ingin ngomong lah, kalau memang nggak cocok ya jangan dimasukkan di hati. Saya mau melaporkan orang ini bagaimana supaya diproses, ini orangnya. Ya, mau minta berapa? Kalau memang harus ada biayanya, ada administrasinya, mau berapa? Mau 100 juta, 200 juta saya siapkan. Ternyata dijawab, oh enggak gitu Gus, kita melayani masyarakat. Enggak ada gitu-gituan, bla 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 bla, intinya enggak mau. Gitu loh. Coba kalau gentle, kalau antum nyari saya susah enggak? Enggak. Gus Nur. Ketik di Google. Ketemu Maps. GN13 teng masuk. Iya. Enggak susah nyari saya. Enggak ada yang disembunyikan. Coba cari akun-akun itu. Alamatnya coba. Udah di screenshot semua tuh sama admin kemarin. Jaga-jaga sewaktu-waktu ada wala-wali zaman. Ya, terus ada Kapolrinya sudah mulai hukum mulai kembali ditegakkan, ya tunggu aja wala-wali zaman. Kalau saya kan sudah apa yang saya takuti, Beb? Antum lihat saya apa, saya ini penakut? Enggak. Apa yang saya takuti? Sidang saya jalani, ya kan? Apa saya halabrak, saya lawan, saya labrak, tidak ada yang saya takutin. Ya, tinggal dibalik aja, kalau memang berani ya, ketemu saya. Antum kan gampang nyari saya, ketemu saya di sini. Bahkan ketika saya mau berangkat jam berapa itu dikabari sama Gus Nur, Habib berapa orang biar saya jamu spesialnya. Enggak, ini bawa 3 orang sama saya 3 orang, jamu luar biasa. Berapa lama ini durasinya ini? Alhamdulillah. Ya sekarang gini aja lah Beb, gak usah bahas itu. Sekarang apa yang penting ini Beb, kedepannya ini ya, jadi ekonomi umat Beb. Gak usah bahas cebong. Antum punya bisnis apa, antum punya usaha apa ya. Justru saya kesini mau juga belajar bisnis, barangkali saya bisa jadi agen. Iya, intinya apa? Sekarang itu ekonomi umat. Tapi yang saya pikirkan Gus, itu kan ada beredar fitnah-fitnah gitu, omongan-omongan. Gus Nur minta dana untuk makan sendiri dan lain sebagainya. Padahal yang saya lihat di YouTube-nya antum selalu ditampilkan bahwasannya membangun berapa masjid, Gus? 1000. Sekarang baru dapat 90 target 1000 pesantren, ya bahkan antum renovasi rumah ini itu gitu. Mereka nggak tahu, Gus. Ya sekarang ya makanya kan kita ngelayani mereka rugi. Suruh mereka coba 1 rumah aja lah. Atau 1 masjid aja lah. Gus Nur minta sumbangan misalkan ya. Bukan uang pribadi misalkan. Ya sudah, coba praktekkan kamu minta sumbangan gitu loh. Bisa enggak? Kan gitu. Kan gampang tuh, Beb. Kurang lebihnya seperti itu. Ya kan enggak apa-apa juga minta sumbangan ke komunitas, jamaah. Yang satu hati satu hero. Ya sebenarnya mereka juga minta sumbangan. Banyak kiai mereka bahkan bawa proposal. Ini hanya hitam putih aja. Kiai-kiai mereka tuh penjilat semua, bawa proposal nunduk-nunduk di depan penguasa. Saya enggak. Ya kan saya punya grup, punya komunitas.
dan nggak ada. Saya Dek, nih madunya habis. Saya madu saja. Mana mama? Madu saja Beb. Itu per bulan untung bersih berapa Dek kemarin? 8 juta. Naik turun antara 8, 10, 8, 10, 15. Itu baru dari sini, dari kantor ini. Sedangkan agen madu ada di seluruh Indonesia 250 agen. Belum dari yang kantor Lampung. Dari sini aja 8 juta omset bersih baru dari madu. Belum golok, belum pedang, belum kopi. Jangan diremehkan. Air. Belum air. Cukuplah buat beli harga diri cebong. 10 cebong dibeli harga dirinya. Cukuplah. Ini mumpung inget ini kamus Arab ini. Oh ya, coba ambilkan satu nak. Ambilkan satu. Ini ada berapa tadi datang? 500 eksemplar. Kita kirim 2000 tapi baru datang 500. Ini kalau di toko-toko online, toko-toko Gramedia pasti di atas 100, Gus. Mia Homsin lah orang. Ini ana jual 80. Oh ya, jadi kemarin yang sudah kadung pesen alhamdulillah barang sudah datang. Nih, 80. Saya nggak usah sebut untungnya lah, banyak lah Beb. Ya untuk bangun pesantren, untuk bedah rumah. Gitu. Jadi biarkan mereka ngomong gitu karena mereka suruh nyoba juga nggak bisa dan rata-rata mereka kiri kok Beb. Iya betul. Rata-rata kiri kok. Dari HP-nya aja kan udah dilihat kualitasnya dan Beb, anak gak usah, anak nanya antum nih, di depan antum ada berapa kamera Beb? Ini kelihatan Gus. Hitung Beb, hitung. Ini kisaran 15 juta mungkin ada 15 juta. Ini mungkin kisaran 10 juta. Yang ini mungkin kisaran ya ini 10 juta juga. Ada berapa Beb kameranya? Ada 3. Gak bohong Beb ya? Enggak bohong, apalagi ada mixernya dan lain sebagainya. Yang ini 22 Beb. 22. 22. Itu berapa? 15. Itu berapa? Sama. 15. Kameranya aja Beb 22 sama 30. Udah 52 juta Beb kameranya aja. Jadi masa saya mau lihat cebong ngoceh di depan kamera? Kamera hype. Aduh. Nek lihat. Belum ini Beb. Dan ini modal ngundang bintang tamu ini untung antum datang sendiri. Biasanya kalau yang tak undang tuh nyangoni Beb pulangnya Beb. Gus, kayaknya kita ini berdua di sini kayaknya banyak yang panas, Gus. Iya. Banyak yang panas pastinya. Kalau satu hero enggak Beb. Ya, yang panas kan yang lain aja Beb. Jadi kalau mau nyinyir sama saya itu minimal kameramu dulu baikin, audiomu baikin. Pakai mic sambung-sambungan. Ini masuk sombong atau enggak ini? Masuk takabur ya? Enggak ya. Memberi motivasi pada mereka biar maju, Gus. Yang penting gini, saya enggak pernah ngurusi hidup mereka. Catat itu Beb. Saya nggak pernah ngambil video mereka, nyomot mereka, bahas mereka. Yang saya bahas tuh rezim. Rezim pengkhianat bangsat itu. Rupanya mungkin di dalam rezim itu ada kiainya yang di situ, jadi santrinya nggak terima, gitu kan? Mungkin ya. Jadi ada atau mungkin ya pengikut-pengikutnya gitu kan, yang nggak terima. Ya nggak masalah kan, sudah konsekuensi itu rezim. Jadi jahatku sama rezim, kasarku pada rezim. Kalau sama rakyat miskin enggak, aku halus aku Beb. Tak cium tangannya. Nah, jadi yang seperti tadi itu ya gitulah. Bikin konten-konten yang nunggu videoku, begitu videoku keluar ditanggepin. Ya admin nunjukkan kadang-kadang itu. Coba Gus lihat ini, tak lihat. Ya enggak tega Beb. Mau diapakan orang ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mau jual istrinya nggak laku. Istrinya mau dibuat konten nggak laku. Mau jual anaknya dibikin konten nggak laku. Jual dirinya sendiri nggak laku. Ya akhirnya jual saya Beb. Begitu Gus Nur diupload banyak yang nonton. Ya kan kasihan, mau diapain Beb? Bahkan video saya pun ada yang dicomot-comot juga. Jadi
banggalah antum. Kekurangan antum pun ternyata bermanfaat untuk mereka. Masya Allah. Gak apa-apa. Yang penting antum sibuk sekarang. Jaga Habib Bahar ya, jaga Habib Rizik gitu ya. Dan saya juga dapat amanah dari beliau Habib Bahar itu sewaktu saya di Polda itu, Habib, saya ente sering-sering ya nginfoin nanti tentang keadaan saya, terus membantahkan berita-berita hoak tentang saya, karena beritanya Habib Bahar kalau ada berita sesuatu pasti terangkat dan menjadi bahan bagi mereka. Kan seperti itu. Akhirnya saya membantah berita-berita yang hoax tersebar. Itu seperti itu, Gus. Masya Allah. Ya sudah, cukup ya Habib. Cukup, Gus. Kalau diturutin kurang aja. Insya Allah. Cuman ini sebuah apresiasi, Gus. Apresiasi karena alhamdulillah ini sekali lagi ya, saya datang ke sini tanpa diundang oleh beliau, dan saya pun baru bertatap muka dengan Gus Nur baru pertama kali sekarang ini. Baru bertatap muka ya, Gus ya. Dan saya ketika ketemu Gus Nur di depan pintu, saya langsung meluk beliau. Sebuah rasa kebanggaan bagi saya, Gus. Gitu. Insya Allah. Amin. Terus Gus, ana ikut antum berjuang terus menyuarakan kebenaran, dan saya 100% bahkan 1000% mendukung perjuangan antum. Amin. Kita butuh orang-orang yang seperti antum, Gus. Insya Allah. Doakan mudah-mudahan istiqomah ya Habib ya. Amin. Alhamdulillah, kayaknya cukup ya saudaraku. Ini obrolan bincang santai dengan beliau. Ya, saya sadar pasti ada yang tidak enak ya, pasti ada yang kebakaran jenggot atau kebakaran rambut. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kami hanya ngalir aja ngobrolnya. Mudah-mudahan tetap membawa hikmah yang baik ini acara ini, insya Allah ya. Insya Allah. Sampai ketemu dengan bintang tamu berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, mana Mas ada? Seperti biasa Beb, ada kenang-kenangan Beb. Nah, alhamdulillah, ini kenang-kenangan dari GN13. Acara ini disponsori oleh ini Beb. Jadi acara ini tidak disponsori oleh partai manapun. Nah, ini yang pertama gula aren ya Beb. Wah, Masya Allah. Keluarga saya ini sudah nggak pakai gula merah. Jadi bikin kue, bikin minum. Antum minum teh kopi tadi gulanya ini Beb. Ya, bikin makanan udah gula aren. Nah, antum kalau mau jadi agen boleh nanti Beb. Ini omsetnya besar ini, Masya Allah. Terus yang kedua ada kopi Beb. Kopi Gus Nur mereknya. Jadi kalau diminum tanpa gula ini bisa jadi obat. Jadi saranana Beb, diseduh dengan air panas, diaduk, terus jangan diminum Beb. Apa namanya? Uapnya dihirup, relaksasi otak Beb. Sambil pejamkan mata. Subhanallah, bayangkan nanti ada bidadari muncul atau mencerdaskan ya, merelaksasi otak ini. Kenang-kenangan dari antum ini isinya 20 Beb, 20 saset. Ya. Terus ada VCO ya Beb. Oh, kopinya ada 2. Oke, kopi ada 2, ada VCO. Ini diminum bisa, dipakai goreng bisa. Oh ya, ada lagi satu kamus untuk antum. Masya Allah, kenang-kenangan ini. Nah, terus apa lagi nak? Ada yang lupa kayaknya. Tadi Gus Nur bilang madu nanti dikasih. Madu ternyata kata Umi habis. Tinggal madu anak loh habis Beb. Saking pemesanannya banyak ya Gus ya. Iya, kalau madu ini produksi botolnya kalah Beb. Ini tolong nanti diganti yang baru ya, ini simbolis saja. Kita juga punya kartu transaksi elektronik. Jadi kalau di Jakarta nanti antum bayar MRT apa pakai ini bisa. Etol semua pakai ini bisa. Etol se-Indonesia. Bisa ya pakai ini insya Allah. Ya kurang lebih begitu. Oke ya Beb ya, ini kenang-kenang dari Ana, tak masukin lagi. Baik saudaraku, salah benar saya minta maaf ya. Kebenaran datang dari Allah, kekhilafan datang dari diri kami masing-masing insya Allah. Ya, sesalah-salah kami, sebejat-bejat kami, semunafik kami, setergelincirnya kami, tidak ada niat merubah Pancasila, tidak ada niat menipu rakyat, ya, tidak ada niat menipu umat. Ya, bahkan kalau antum gentle misalkan sering ngomong Gus Nur nyesatkan umat, Gus Nur menipu umat, tunjukkan mana umatnya yang saya sesatkan, satu saja bawa sini. Kan gitu, daripada ngomong Gus Nur menyesatkan umat, mana yang saya sesatkan? 1, 2, 3, 10 mana? Gus Nur menipu umat, mana yang saya tipu? Bawa sini, negara hukum, laporkan.
selesai. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, kita amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu tentu ada kekurangan, kekhilafan, itulah manusia. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Anda semua saya minta maaf. Bib, kita tutup Al-Fatihah atau antum doa, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini segera baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan yang nonton video ini yang sakit diberikan kesembuhan, utangnya lunas, rezekinya berkah melimpah ruah. Semuanya yang nonton video ini insya Allah ya sama Allah dilindungi, dijaga dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Beb, Anda minta didoakan Beb ya. Tafadhol Beb. Amin amin. Ana amin. Tafadhol. Sa'akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.